boleh saya bercerita tentang perjalanan ini? Atau sedikit saja memberitahu atas apa yang terjadi saat ini? Hidup selalu maju, tapi ini berbeda. Hidup memang berubah, tapi jangan sampai melupakan aspek budaya kita. Saat semua kehidupan di kota bergaya tinggi, tapi saya lebih kagum dengan desa ini, yang mempertahankan atas budaya negeri. Desa Sade namanya. Sebagian orang hanya memikirkan kebutuhan hidupnya saja. Itu memang benar kita membutuhkannya. Tapi coba kita lihat kembali dengan pandangan yang luas atas negeri ini, yang kaya akan budaya dan alam. Desa Sade merupakan salah satu desa yang terdapat di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Wisata Budaya Desa Sade merupakan desa wisata yang masih mempertahankan kearifan lokal atau kebudayaan suku Sasak sampai saat ini. Jadi untuk tahun kunjungan kampung kami ini tahun 1980 Mas ya, begitu. Dan kalau untuk berdirinya ini tahun 1097 Masehi Mas. Desa Sade memiliki kebudayaan rumah adat yang dipertahankan hingga sekarang. Tidak banyak gedung-gedung pencakar langit seperti di kota-kota yang sering kita lihat. Jadi kalau untuk rumah adatnya ini kan nama pertamanya itu Balai Gunung Rate Mas. Jadi kayak gunung tapi merata ke bawah kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk sekarang disebut Balai Tani. Jadi balai itu rumah, tani itu pekerjaannya kayak gitu. Dan setiap rumah kami di sini itu ada 2 ruangan. Ruangan pertama itu ruangan anak laki sama ibu bapak, langsung terima tamu di situ. Dinamakan sesangkok ya. Dan kalau untuk ruangan kedua tempat dapur sama tempat tidur anak gadis kayak gitu. Yang dinamakan dalam balai sama dalam balai dalam kayak gitu. Jadi kalau untuk tangganya ini kan simbolnya itu karena dulu menganut waktu telu namanya. Jadi waktu telu ini animisme Hindu Islam kayak gitu Mas. Ada 3 kepercayaan. Gitu. Jadi kalau dulu sholat puasa diwakili sama imam atau kiai caranya. Gitu. Nah setelah menganut 5 waktu ditambah tangganya 2 di bawah jadi 5 kayak gitu. Tidak luput dari perhatian saya pada tradisi Desa Sade yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain, bahkan dari tempat saya tinggal adalah ketika penduduk setempat membersihkan lantai dengan kotoran sapi. Jadi untuk kotoran sapinya ini itu yang dinamakan tradisi belolot Mas. Jadi tradisi belolot ini ngepel pakai kotoran sapi sama kotoran kerbau. Jadi untuk fungsinya ini untuk nyerap debu sama lantai tidak pecah-pecah. Nah untuk kepercayaan orang tua kami di sini untuk tolak balak juga kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk ngepel ini Mas ya, jadi tidak teratur. Jadi ada yang sekali seminggu, ada yang 2 kali seminggu kayak gitu. Dan itu juga dilakukan pas ada acara adat yang menurutnya sakral. Jadi harus dipel dulu lantai rumahnya ini pakai kotoran kerbau, baru dianggap suci rumahnya atau bersih kayak gitu. Selama ini kita hanya tahu kain yang kita lihat ketika kita mengunjungi pasar-pasar kecil. Kita tak pernah memikirkan sejarah bagaimana sebuah proses dari pembuatan kain tersebut. Jadi kalau untuk kain tenun ini kan yang motif pertama itu kain tenun motif Subhanale. Jadi motif Subhanale ini motif pertama di Lombok yang ditenun secara tertutup. Nah, jadi setelah jadi banyak yang lihat gitu, yang lihat ini kaget saking bagusnya. Jadi dia nyebut Subhanale. Jadi Subhanale ini artinya subhanallah Mas kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk nenun ini anak gadis dari umur 9-10 tahun sudah mulai diajari. Ketika mendengar alunan gendang bilik, kini terasa semangat mengalir ke seluruh tubuh saya, sambil melihat tarian khas dari desa ini, yaitu tarian peresean. Nah, jadi kalau untuk tarian gendang belik ini tarian penyambutan ya atau welcome dance gitu Mas. Gitu. Jadi untuk gendang belik ini memang bisa dikatakan ini Mas ya, bisa di mana aja gitu. Misalkan kalau ada acara-acara tertentu seperti nyongkolan atau arak-arakan itu dilaksanakan juga. Nah, misalkan kalau ada tamu-tamu ini dari mancanegara juga kalau ada yang mau ditarikan langsung main juga kayak gitu Mas. Ya, kalau tari gendang belik ini. Kalau untuk presean ini, tari presean yang dilakukan oleh
remaja yang berani gitu. Dan untuk tari presean ini juga dilakukan oleh prajurit gitu, prajurit dari kerajaan, jadi menguji ketangkasan dari seorang prajurit raja gitu Mas. Dan itu juga dilakukan oleh ini remaja yang ingin ngebawa lari anak gadis si Mandalika namanya Mas, kayak gitu. Ya, jadi dia merebutkan satu cewek. Nah, jadi yang 2 cowok ini merebutkan si cewek ini dengan melakukan main presean kayak gitu. Jadi ronde pertama misalkan kalau tidak ada yang kalah lanjut kayak gitu. Nah, kalau ronde kedua kalau ada yang kalah selesai kayak gitu. Misalkan kalau kalahnya ini kan ada yang jatuh, ada yang lari, sama ada yang kena kepala sampai berdarah kayak gitu Mas. Akhirnya, saya harus berpisah di sini, di tempat yang saya sangat nikmati. Dari pesona alam, hingga keunikan budaya desa Sade yang menarik perhatian para turis. Banyak hal-hal yang telah saya pelajari di desa ini. Indonesia benar-benar kaya akan budayanya. Begitu indah pesona alamnya. Tinggal bagaimana kita sebagai anak muda Indonesia menjaga dan melestarikannya.